Halo semua, bertemu dengan saya Deni Riyamar Silaban dari tim pengajar Aljabar Linier 1. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Secara khusus nanti kita di sini akan melihat basis dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Untuk mencari solusi dari SPL AX sama dengan B, Anda melakukan operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar, yaitu A, B. Nah, bagaimana pengaruh dari operasi baris elementer ini terhadap ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol? Yang pertama kita lihat untuk ruang nol. Teorema 473 mengatakan operasi baris tidak mengubah ruang nol dari matriks. Mengapa? Karena ketika Anda punya ruang nol itu adalah ruang solusi dari AX sama dengan 0 ya. AX sama dengan 0. Dan ketika Anda melakukan operasi baris, maka Anda akan melakukan operasi baris pada matriks yang diperbesar. Ketika Anda melakukan operasi baris pada matriks yang diperbesar ini, karena sisi kanannya adalah 0, maka tidak akan berpengaruh. Sehingga operasi baris tidak mengubah ruang 0 dari matriks. Karena operasi baris yang Anda lakukan terhadap matriks yang diperbesar ini itu tidak akan berpengaruh kepada sisi kanan yang seluruhnya 0. Ya. Kemudian, teorema 474 mengatakan operasi baris tidak mengubah ruang baris dari matriks. Ya, ketika Anda melakukan operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar, AX sama dengan B, maka operasi baris itu tidak akan mengubah ruang baris dari A. Karena Anda selalu mempertahankan vektor-vektor baris dari A. Perhatikan, di sini tidak diberikan teorema tentang ruang kolom. Operasi baris nanti dapat mengubah ruang kolom. Sebagai catatan, untuk basis dari ruang kolom, matriks dapat diperoleh dengan melihat satu utama pada matriks eselon baris, tetapi tidak dapat diambil dari matriks kolom dari matriks eselon baris. Jadi nanti kalau Anda mau melakukan operasi baris elementer, nanti akan melakukan reduksi sampai matriksnya menjadi matriks eselon baris terreduksi atau matriks eselon baris saja. Nanti basis dari ruang kolom itu dapat kita kenali dari satu utama pada matriks eselon baris, tetapi kita tidak dapat mengambil basis dari ruang kolom dari matriks kolom dari matriks eselon baris ini. Nanti kita akan melihat contohnya. Pertama, kita akan memberikan contoh mencari basis dari ruang nol matriks. Cari basis ruang nol matriks A. Ini matriks A ini sama dengan contoh sebelumnya ketika kita mencari solusi dari SPL AX sama dengan B seperti ini. Jadi A, matriks koefisien ini sama dengan matriks koefisien ini. Anda cek ya. Dan pada contoh sebelumnya kita sudah melihat bahwa solusi dari SPL AX sama dengan B itu adalah X sama dengan ini X0 ditambah XH. Dan pada contoh sebelumnya kita sudah lihat bahwa ini adalah solusi umum dari AX sama dengan B itu yang terdiri dari solusi khusus dan ditambah solusi dari SPL homogennya. Sehingga Anda tahu bahwa solusi dari AX sama dengan B itu dapat kita lihat adalah yang ini ya. Adalah XH. Itu adalah solusi dari AX sama dengan 0. Dan Anda lihat solusinya adalah kombinasi linear dari vektor ini V1, V2, dan V3. Kombinasi linear dengan koefisien C, TS dengan RS dan T. Sehingga dari sini kita tahu yang menjadi basis dari ruang nol
dari AX sama dengan 0 itu adalah V1, V2, dan V3. Teorema 475. Jika R adalah matriks eselon baris. Jadi R adalah matriks eselon baris. Awalnya kita punya matriks A, Anda melakukan operasi baris elementer sehingga Anda memperoleh R, yaitu matriks eselon baris. Maka baris dengan satu utama, yaitu vektor baris tak nol, membentuk basis bagi ruang baris R. Jadi kita sedang melihat matriks ini, ruang baris dari matriks R ya, yang sudah berbentuk eselon baris. Jadi vektor baris dengan satu utama membentuk basis bagi ruang baris R, dan vektor kolom dengan yang memuat satu utama dari vektor baris membentuk basis bagi ruang kolom R. Jadi nanti yang menjadi basis dari ruang baris dan ruang kolom dari R, yaitu matriks R-nya, adalah vektor yang memuat satu utama. Sebagai contoh, kita akan mencari basis dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks yang sudah berbentuk eselon baris. Contoh, cari basis ruang baris dan basis ruang kolom dari matriks R berikut. Anda lihat bahwa matriks baris ini sudah dalam bentuk eselon baris. Anda ingat ya, sifat-sifat dari matriks eselon baris, nanti dia punya satu utama, semua yang di bawah satu ada 0, kemudian satu utama berikutnya harus lebih kanan dari dia, dan selanjutnya Anda ingat, cek kembali sifat dari matriks eselon baris, dan ini adalah matriks eselon baris. Nah, karena R sudah dalam bentuk eselon baris, maka basis dari ruang baris R itu adalah yang memiliki satu utama. Ini 1, 2, dan 3. Jadi basisnya adalah R1, R2, dan R3 dari matriks R. Kemudian basis dari ruang kolom R itu juga adalah kolom-kolom yang memiliki satu utama. Jadi di sini tadi satu utama, dan satu utama. Berarti basisnya adalah C1, C2, dan C4. Di sini berarti basis dari ruang kolom R adalah C1, vektor C1, vektor C2, dan C4. Contoh selanjutnya adalah basis dari ruang baris dengan reduksi baris. Cari basis dari ruang baris matriks A berikut. Anda lihat bahwa matriks A di sini bukan matriks eselon baris. Ini adalah matriks sembarang. Karena itu yang pertama kita lakukan, matriks A tadi, kita melakukan operasi baris elementer untuk menemukan matriks eselon baris, jadi matriks R. Jadi R adalah matriks eselon baris dari A. Kita lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan R. Maka basis dari ruang baris A itu dapat kita cari pada R yang memiliki satu utama. Yang ini satu utama, dan satu utama. Sehingga basis dari ruang baris A adalah R1, R3, dan R2, dan R3. Dan ini kita ambil dari matriks R. Ini adalah basis dari ruang baris A. Sekarang kita akan melihat contoh mencari basis dari ruang kolom dengan reduksi baris. Contoh, carilah basis ruang kolom dari matriks A yang memuat vektor kolom A. Jadi diberikan A seperti ini. Sama dengan sebelumnya, kita akan melakukan operasi baris elementer terlebih dahulu terhadap matriks ini yang kita akan berikan di halaman berikutnya. Ini matriks A, kita melakukan operasi baris elementer terhadap matriks A untuk memperoleh matriks eselon baris, yaitu R. Jadi ada matriks A dan melakukan operasi baris elementer untuk memperoleh R.
Ingat, ruang kolom dari A dan R itu berbeda. Mengapa berbeda? Ketika Anda melakukan operasi baris elementer, Anda dapat melakukan pertukaran baris. Seandainya Anda menukar baris 2 dan baris 3, maka nanti ini akan berubah, akan bertukar tempat ya, karena Anda menukar baris 2 dan baris 3, ini bertukar tempat. Jadi Anda lihat secara matriks vektor kolom ini akan berubah. Ya, sehingga ruang kolom dari matriks A itu tidak sama dengan ruang kolom dari matriks R. Nah, tetapi kita masih bisa mencari basis dari ruang kolom A melalui matriks eselon baris R. Basis dari ruang kolom R, tadi kita sudah tahu adalah yang memiliki satu utama. Jadi ruang kolom sehingga ini nanti C1, C3, dan C5. Anda tahu mengapa basisnya adalah yang memiliki satu utama? Karena Anda bisa melihat bahwa ini nanti bergantung linear pada ini. Ya. Jadi kolom yang tidak memiliki satu utama itu akan bergantung linear terhadap kolom yang memiliki satu utama. Maka kita peroleh basis dari ruang kolom R adalah C1 aksen, C3 aksen, dan C5 aksen. Kenapa aksen? Karena ini adalah bukan kolom dari matriks yang awal. Nah, basis dari ruang kolom A itu adalah C1, C3, dan C5. Ini adalah kolom-kolom yang sama, tetapi kita mengambil dari matriks A, bukan dari matriks R. Jadi ini adalah C1, kalau Anda lihat di sini. Ini adalah C1 dari A, kemudian C3, dan C5. Ya. Jadi ini C1, dan ini C3, dan ini adalah C5. Sehingga informasi dari matriks eselon baris Anda dapat gunakan untuk mencari basis dari ruang kolom A. Tetapi vektor untuk basis dari ruang kolom A Anda peroleh dari matriks A yang semula.